Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Pristiawati dari UPT SD Negeri Sukoharjo II, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6 yaitu tentang visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiasif metode Bagja. Tujuan pembelajaran khususnya yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiasif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiasif? Inquiry apresiasif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiasif. Alur Bagja yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak menurut saya yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berintelektual tinggi, dan berjiwa kompetitif dalam mewujudkan sekolah yang unggul dan berprestasi. Adapun komponen visi, pertama berkarakter, yaitu peserta didik memiliki karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu religius, beretika, berbudaya, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua berintelektual, yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah dalam suatu situasi, serta memiliki pemahaman wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap perubahan zaman. Yang ketiga, berjiwa kompetitif, yaitu peserta didik mampu menumbuhkan jiwa yang mandiri, hebat, kuat, berani, dan pantang menyerah untuk mencapai cita-citanya. Sebelum menuju tahapan prakarsa perubahan, ada gambar mental prakarsa perubahan, yaitu dengan menggunakan ATAP. A. Aset. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, tantangan, yaitu menuntun peserta didik dalam mengerjakan tugas agar tidak keliru dalam menentukan konsep. A. Aksi, yaitu membiasakan peserta didik untuk berargumen. P. Pembelajaran, yaitu peserta didik memahami bagaimana cara menyikapi permasalahan dengan bijak. Tahapan Bagja sesuai prakarsa perubahan yang kami ambil yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan intelektualitas, yaitu berpikir kritis pada peserta didik. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan intelektual peserta didik? Tindakan yang pertama, menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan menyenangkan. 2. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam mengembangkan keterampilan mengajar. 3. Mengupgrade dan merefleksi diri terhadap kemampuan yang ditingkatkan. Tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan pertama. Apa saja aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik? 2. Apa keterampilan yang harus dikuasai untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik? Tindakan pertama, menuntun peserta didik untuk dapat berargumen dengan cara saling tanya jawab. 2. Melakukan kolaborasi yang interaktif dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 3. Mengenali karakteristik peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, ketika kemampuan intelektual peserta didik tercermin dalam sikapnya, hal apa yang dilakukan agar kemampuan tersebut tetap berkembang dalam diri peserta didik? Tindakan yang pertama, melakukan kegiatan yang memacu peserta didik untuk dapat berargumen. 2. Memacu peserta didik untuk dapat memberikan solusi dengan bijak. Yang ketiga, terbentuk kebiasaan peserta didik untuk terus belajar dari berbagai sumber pembelajaran. Selanjutnya, C. Jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa saja langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik?
2. Bagaimana cara mengetahui bahwa kemampuan intelektual telah dimiliki oleh peserta didik? Tindakan yang pertama, memacu peserta didik dengan pertanyaan terbuka. 2. Membiasakan kegiatan literasi sehingga meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. 3. Meningkatkan cara berpikir peserta didik dalam berargumen untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa saja yang dapat memonitoring perkembangan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik? Tindakan yang pertama, melakukan observasi dengan teman sejawat untuk mengobservasi kelas ketika pembelajaran untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan intelektual peserta didik.